Shalom Bapak Ibu dan Saudara, sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita minggu ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa yang di dalam surga, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami. Bahkan kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu, ini semua karena anugerah-Mu. Ini semua kemurahan-Mu Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Kau ampuni setiap kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami semua anak-Mu layak berkenan di hadapan-Mu Bapa, untuk kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Engkau Bapa yang layak disembah. Engkau Bapa yang layak ditinggikan. Engkau Bapa yang layak diagungkan. Kami siap Tuhan untuk mengagungkan nama-Mu. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau layak menerima semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kau berkati Tuhan. Kau urapi setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Kau yang percayakan untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Allah mengurapi. Kau berkati juga seluruh jemaat Tuhan sebagai pemuji. Biarlah kami boleh bersorak-sorai memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau campur tangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita ada pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Haleluya. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada, benar Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya.
terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Katakan ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau selamanya menyembah-Mu, kami mau selamanya mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan Yesus. Terima kasih, haleluya. Glory Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Aku bersyukur, Engkau kekuatanku, Engkau perlindunganku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, amin. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Katakan bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus sangat baik. Kasih-Nya besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita ada pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Ini karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Untuk itu mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan, bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah perisai kita, Tuhan adalah pahlawan kita. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. gagah.
haleluya, dan perkasa. Tuhan pahlawan perisaiku, amin. Sungguh nyata kuasanya, hancurkan belenggu dosa dan maut. Ku bersorak, haleluya, Haleluya. kemenangan yang besar diberikannya bagiku. Ku bergirang sukacita, karena Tuhan pahlawan selalu berjalan bersamaku. Katakan, karena Tuhan pahlawan. Karena Tuhan pahlawan selalu berjalan bersamaku. Karena Tuhan pahlawan selalu berjalan bersamaku. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus teramat baik. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun persoalan, apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang, karena Tuhan adalah penopang, Tuhan pahlawan kita, Tuhan adalah perisai kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus sangat baik. Kita sudah banyak memuji Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita naikkan sebuah pujian. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetaplah kita setia dan setia kepada Tuhan. Tuhan adalah perlindungan bagi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan, kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan
untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita belajar firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terpujilah Bapa di sorga, Allah kami yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik, telah memberikan waktu yang terbaik pula untuk kami, di mana kami akan belajar firman Tuhan. Untuk itu kami mohon urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami dan memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, sehingga firman Tuhan ini dapat memberi kekuatan dan semangat untuk kami mempersiapkan diri dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Sepenuhnya waktu pemberitaan firman Allah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Karena bahagian firman Tuhan ini cukup panjang dan saya akan hanya membaca satu ayat, yaitu ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Tema kita pagi hari ini adalah berjaga-jaga menanti kedatangan Yesus. Berjaga-jaga menanti kedatangan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan dari 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh ini sangat erat hubungannya dengan Matius pasal 24, di mana Yesus telah berbicara tentang peristiwa dan tanda-tanda sebelum kedatangannya. Karena masing-masing diakhiri dengan kalimat sebagai berikut, "Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Matius pasal 24 ayat yang ke-22. "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Matius pasal 25 ayat yang ke-13. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan dengan seksama bahagian firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan ada 7 persamaan antara 10 gadis ini. Yang pertama, 10 wanita terpilih ini semua masih gadis muda dan belum kawin. Yang kedua, mereka semua memakai pakaian pesta. Yang ketiga, tugas mereka semua menantikan mempelai pria datang. Yang keempat, semua membawa pelita yang mulanya menyala dengan baik. Semua mengantuk dan tertidur dalam masa penantian yang lama. Yang keenam, semua pelita padam ketika sedang tidur. Kemudian yang ketujuh, semua bangun serentak ketika mempelai pria datang menjemput. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya, apa yang membuat perbedaan di antara 10 gadis ini? Jawabnya, setelah bangun, 5 di antaranya masih mempunyai minyak untuk menyalakan pelitanya. Karena mereka telah membuat persiapan sebelum akan terjadi keterlambatan kedatangan mempelai pria yang Yesus sebut gadis bijaksana. Sedangkan 5 yang lainnya
tidak mempunyai minyak untuk menyalakan pelitanya, karena mereka tidak membuat persiapan sama sekali bagi keterlambatan kedatangan mempelai pria. Mereka yang Yesus sebut gadis yang bodoh. Dan akhirnya sangat fatal. 5 gadis yang bodoh ini ketinggalan, tidak boleh masuk ke dalam ruang pesta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas dari perumpamaan ini kita dapat mengambil 3 pelajaran rohani penting yang perlu kita simak bersama bagi diri pribadi kita. Pelajaran rohani yang pertama adalah pentingnya membuat persiapan untuk bertemu dengan Kristus. Pentingnya membuat persiapan untuk bertemu dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persiapan bukanlah merupakan hal yang asing bagi kita semua. Pada waktu menghadap peristiwa-peristiwa yang penting, kita selalu mengadakan persiapan terlebih dahulu. Contohnya ujian. Sebelum anak-anak menghadapi ujian, mereka perlu mempersiapkan diri untuk menghafal, untuk belajar dengan baiknya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian contoh lain adalah pertunangan. Jadi sebelum pertunangan terjadi pada hari hanya, tentunya ada persiapan-persiapan yang mereka persiapkan untuk memasuki hari pertunangan. Kemudian contoh yang ketiga, melahirkan, dan tentunya mempersiapkan baju, kereta, tempat tidur, dan lain-lainnya. Jadi semua orang pada waktu menghadapi peristiwa-peristiwa yang penting harus mengadakan persiapan terlebih dahulu. Padahal semuanya ini bersifat fana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian juga untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, kita harus juga mengadakan suatu persiapan. Seringkali orang menganggap enteng dalam persiapan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Alkitab berkata bahwa semua orang pasti bertemu dengan Tuhan Yesus, dan pilihannya hanya 2 saja: bertemu di takhta pengadilan Kristus adalah secara khusus bagi orang percaya, dan bertemu di takhta putih besar ini dikhususkan bagi orang-orang fasik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus sangat menjelaskan kepada kita suatu pentingnya membuat suatu persiapan sebelum bertemu dengan Kristus. Ada banyak orang yang selalu menunda-nunda waktu dalam membuat persiapan. Misalnya berdoa, malas berdoa. Misalnya membaca firman Tuhan, malas membaca firman Tuhan. Misalnya ke gereja, mendengar khotbah, malas ke gereja. Padahal ini adalah suatu merupakan persiapan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah ini baik-baik akan ke-10 gadis di dalam perumpamaan ini. Mereka mempunyai 7 kepersamaan, tetapi yang membuat kelima gadis yang satu berbeda dengan kelima yang lainnya adalah persiapan mereka. Kita boleh memiliki persamaan dengan orang-orang Kristen lainnya, misalnya aktif melayani tiap minggu ke gereja. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan adalah persiapan. Jadi kitalah yang menentukan kita masuk ke ruang pesta atau tidak. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali? Pelajaran rohani yang kedua. Yang kedua adalah mungkin orang membuat persiapan yang tidak memadai atau maksimal atau tidak sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 10 anak darah itu pada mulanya nampak sudah membuat persiapan yang baik. Ada pelita, ada minyak, pakai gaun pesta, dan sebagainya. Tetapi kemudian ternyata bahwa 5 di antaranya tidak memadai dalam membuat persiapannya. Persiapan yang tidak memadai itu nampaknya kelihatan dalam tes waktu, yaitu ketika mempelai pria lambat datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tes untuk menjadi orang Kristen sejati ialah waktu yang panjang. Kita sudah sering mendengar bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Bahkan Rasul Paulus pada zamannya memberitahukan kepada beberapa jemaat supaya mereka mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi sampai saat ini Tuhan belum kunjung datang. Memang Dia akan datang segera, tetapi kapan? Tidak seorang pun yang tahu kapan. Nah, dalam waktu yang panjang ini akan ada 3 macam pengalaman dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pengalaman puncak gunung atau hidup berkelimpahan. Yang kedua, pengalaman tanah datar atau hidup yang serba monoton. Dan yang ketiga, pengalaman lembah kelam atau hidup di dalam kesulitan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen bisa tidak kuat di dalam menghadapi pengalaman hidup seperti ini. Pengalaman hidup puncak gunung karena sangat kaya, maka kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Pengalaman tanah datar karena sangat monoton, maka kita menjadi bosan dan jenuh untuk mencari Tuhan. Pengalaman lembah kelam karena selalu mengalami banyak masalah, maka kita meragukan kuasa dan kasih Allah di dalam hidup kita. Jadi kemungkinannya ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama, murtad, menyangkal Yesus sama sekali. Yang kedua, mundur, masih mengaku Kristen, tetapi sangat duniawi cara hidupnya. Yang ketiga, suam, dingin tidak, panas tidak. Kristen iya, tetapi ke gereja tidak. Kemudian yang keempat, setia, tetap percaya dan berdiri teguh di dalam Tuhan, sekalipun hidupnya diliputi dengan berbagai masalah yang membuat kehidupannya sangat sulit. Tetapi karena ia tetap setia, imannya semakin kokoh dan teguh di dalam Kristus. Jadi awalnya kita nampak sudah membuat kesiapan yang memadai, tetapi kemudian di dalam tes waktu yang cukup, persiapan kita tidak memadai, sehingga tidak menjamin kita akan masuk ke dalam perjamuan kawin atau kerajaan sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita membuat suatu persiapan yang sangat memadai, yang sungguh-sungguh
menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, itu sangat menentukan akhir dari hidup kita, masuk surga atau neraka. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah semasih ada kesempatan, persiapkanlah diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus, sehingga ketika Yesus datang, kita menjadi pribadi yang berkenan masuk bersama-sama di dalam kerajaan sorga yang kekal. Puji nama Tuhan. Kemudian pelajaran rohani yang ketiga, yang terakhir, adalah berjaga-jaga senantiasa, membuat pelita kita tetap menyala. Berjaga-jaga senantiasa membuat pelita kita tetap menyala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita sadari dalam kehidupan ini adalah perlu mawas diri atau berjaga-jaga, dan perlu mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu Alkitab menyatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ya, aku datang segera. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20. Tanpa ditunda-tunda lagi, siap sediakah kita menyambut kedatangan Kristus sang mempelai laki-laki itu? Menunggu memang suatu pekerjaan yang sangat membosankan. Karena itu banyak orang mengalami kegagalan dalam proses menunggu ini, merasa sudah capek dan tidak tahan lagi. Akhirnya kesetiaan menjadi luntur, dan kasih itu pun menjadi padam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya mengajak kita perlu berjaga-jaga dan bersiap sedia di dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, firman Allah berkata, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu pastikan bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius pasal 25 ayat yang ke-13. Kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini dapat memberi dorongan, semangat, membangkitkan semangat iman percaya kita untuk tetap setia menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, di mana dalam kesempatan ini kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Karena itu hamba mohon, biarlah Roh Kudus meneguhkan, memeteraikan firman Tuhan yang hidup ini di dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan ini dapat mengingatkan kepada kami
agar dalam kesempatan-kesempatan yang indah ini kami tetap setia menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Dengan kami terus membangun suatu kehidupan keakraban dengan Kristus yang semakin baik, tetap setia untuk melayani dan melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Berkat pertolongan dan kuasa Allah senantiasa menyertai mereka saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Semoga jemaat Tuhan terberkati atas firman yang sudah disampaikan. Sampai jumpa minggu depan dan God bless you.